Ini adalah adegan pembayaran upah terkeren yang pernah saya lihat. Bos menggunakan emas murni untuk membayar upah pekerja. Semua orang sudah siap sebelumnya. Botol kecil yang khusus digunakan untuk menyimpan emas. Bos dengan hati-hati menyesuaikan timbangannya. Kemudian melihat buku catatan. Menimbang emas lalu membayar upah. Pekerja mengambil botol kecil dan pergi ke meja emas. Kali ini giliran pria berbaju merah. Dia bersemangat berlari saat mendengar namanya. Dia sangat senang ketika menerima upahnya. Mengangkat botol emas untuk melihat. Wajahnya tampak sangat bahagia. Dia sangat senang melihat debu emas di dalam botolnya. Karena disinilah dia datang untuk memenuhi sebuah keinginannya. Ini adalah upah bulan pertama yang diterimanya. Lalu bos menutup buku catatan. Semua orang mendapat emas lalu pulang. Tetapi hanya pekerja yang berdiri di sana yang tidak diterima upah. Si bos dan yang lainnya sepertinya mengabaikannya. Mereka membersihkan semuanya lalu pulang. Dia tidak bisa menahan lagi dan berlari ke sisi bosnya. Dia dengan marah bertanya mengapa dia yang satu-satunya tidak diterima emas. Lalu bosnya dengan dingin bertanya, secara total, berapa kantong emas yang ditemukannya dalam sebulan terakhir? Setelah dia menjawab, bos melemparkannya banyak emas. Dia bertanya mengapa membayarnya begitu banyak. Bosnya tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Saudara ini ternyata adalah pekerja baru. Baru masuk kerja sebulan yang lalu. Ada banyak orang yang mempekerjakan pekerja untuk menggali emas di tempat ini. Pada tahun itu, ahli geologi menemukan di sungai ini mengandung banyak sekali emas. Kondisi basah dan panas pada musim kemarau. Air di sungai itu dangkal, sehingga mudah menemukan emas. Mereka berharap sebelum musim hujan datang, akan cari cukup jumlah emas yang dibutuhkan di sungai ini. Ini adalah hadiah berharga yang tercipta di alam. Ketika tiba di sini, dia mengalami banyak penderitaan. Sambil menunggu wawancara, dia bertemu dengan pria baju merah yang sangat rakus dan nakal. Lihat bajunya yang putih bersih. Tampaknya tidak berpengalaman. Jadi pria berbaju merah berlangkah di depannya memberinya pelajaran. Dia bohong bahwa dia punya pengalaman mendulang emas di sungai lain. Kemudian mengeluarkan sebatang rokok dan memberikannya kepada pewawancara. Dia menatapnya. Lelaki tua itu ragu-ragu dan membuangnya. Rencananya tidak selesai. Dia meremehkan pria ini. Menganggapnya terlalu sombong. Gunakan kemampuanmu sendiri. Jangan biarkan dirimu bergantung pada rokok. Manajer tua berjalan ke arah mereka dan memberitahu mereka aturannya. Pendatang baru harus mencoba pekerjaan itu selama setengah bulan dan tidak diterima upah. Lalu adalah setengah bulan berikutnya. Mereka akan diterima upah yang dibayar dengan emas. Kemudian mereka dapat menyimpan debu emas ke kantor pusat untuk ditukarkan dengan uang tunai. Upah standar adalah 2 gram untuk penggali dan 3 gram untuk pencuci. Orang baju merah diterima bekerja. Karena udah berpengalaman dalam pekerjaan ini, kami akan menerimanya untuk bekerja tanpa waktu pelatihan. Dia dengan riang masuk untuk mengambil barang-barangnya dan pergi. Terima kasih manajer. Saya harus mencoba yang terbaik. Lalu tambahkan orang yang dipilih. Yang lain mulai bekerja dengan cepat. Hanya ada 3 orang yang berdiri di sana sekarang. Dia bilang dia tidak terima pekerja lagi. Saat menerima kabar ini ia sangat sedih dan kecewa. Meminta manajer untuk 1 kesempatan lagi. Aku juga bisa. Lelaki tua itu lalu menyusun 3 tumpukan pasir bercampur emas untuk mengujinya. Dan akan menerima yang menyelesaikan dengan cepat dan dengan standar yang tepat. Ambil emas ke mangkuk. Setelah mendengar permintaan yang diajukan, 2 orang di sampingnya segera mulai ambil setiap keping emas. Di sisi lain dia berdiri diam dan menatap mereka. Lalu dia mengambil cangkir. Tuangkan para potongan emas yang berisi pasir hitam ke dalam mangkuk. Ambil ketel dan tuangkan air ke dalam mangkuk emas.
Goyangkan mereka dengan lembut. Pasir hitam dengan cepat tenggelam ke dasar. Pada akhirnya dia berhasil menyaring pasir dan emas dengan cepat. Setelah ini dia diterima bekerja. Setelah ditempatkan di asrama, dia kebetulan bertemu pria berbaju merah di pagi hari. Mereka diatur dalam ruangan yang sama. Ketika dia melihat pria itu mengenakan sepasang sepatu compang camping, dia sangat terkejut. Pria itu berpikir bahwa ketika bekerja, tidak boleh memakai sepatu yang bagus. Tunggu sampai sepatu ini benar-benar robek. Dia akan membeli sepasang lagi untuk digunakan. Setelah mendengar kata-katanya, dia mengeluarkan sepasang sepatu karet dan memberikannya kepada teman sekamarnya. Tidak baik untuk kesehatan saat mendulang emas di lingkungan yang lembab seperti itu. Jika kau tidak merawat kakimu akan segera membusuk. Yang lain tidak bisa lebih bahagia mengenakan sepatu karet baru. Tunggu aku dibayar. Aku akan membelikanmu sepasang juga. Katanya tidak perlu. Karena dia punya banyak sepatu. Dia juga tidak butuh yang indah. Pria itu bertanya mengapa dia membawa begitu banyak obat. Ini adalah persiapan untuk pergi bekerja di luar ruangan. Saat sakit kepala karena paparan sinar matahari atau sakit perut karena makanan. Di sini tidak ada dokter. Pria ini sangat perhatian. Kemudian orang lain datang. Lemparkan semua barang si pria baju merah ke tanah. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa kau membuang barang-barangku ke tanah? Apa yang diajarkan ibumu tentang kesopanan?